Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyana Biansyah dengan nomor NPM 17091102012. Prodi Administrasi Bisnis PSTKU 2020. Di sini saya akan membahas materi mengenai kepailitan PT Dwi Aneka Jaya Kemesindo terkait tugas hukum bisnis yang telah diberikan kepada saya. Untuk mulai materi kali ini, saya mulai membahas mengenai profil singkat perusahaan. PT Dwi Aneka Jaya Kemesindo berdiri pada tahun 1997. Mendirikan bisnis yaitu jual beli kemasan kertas dan karton. Salah satu produknya tersebut selama satu tahun melakukan trading, Perseroan mulai mendapatkan pesanan pencetakan offset dari beberapa operator ternama di Indonesia. Pada saat itu, PT DAJK belum memiliki cetakan sendiri sehingga harus melakukan kerjasama produksi dengan perusahaan lain. Sampai pada saat ini, industri kemasan dalam negeri, khususnya pasar, menjadi beberapa kategori berdasarkan bahan bakunya. Pada negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan konsumsi kemasan sangatlah cepat. Pertumbuhan penggunaan kemasan kertas dan karton juga terus meningkat. Sepanjang periode 2004 hingga 2008, produk kemasan kertas dan karton meningkat 56,7%. Kondisi ekonomi sangatlah berpengaruh dengan peranan yang penting yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi kemasan dalam negeri beberapa tahun terakhir. Ekonomi dalam negeri mengalami pertumbuhan pesat. Cepatnya dana investasi yang masuk ke Indonesia memacu produktivitas manufaktur dalam negeri, yaitu tingkat belanja konsumen. 2015 sampai dengan 2017 terdapat adanya penurunan aktiva lancar terbesar sebagai komponen Moukning Capital, yaitu sebesar 43,2%. Dan sisa lain hutang lancar terus mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 1,132896 juta. Sampai pada titik terumit perusahaan tidak lagi dapat berjalan, di mana produk yang ditawarkan mulai sepi peminat dan pendapatan perusahaan berhenti. Sampai pada titik ini di mana perusahaan tidak bisa mengembalikan uang kreditur dan membayar utang usahanya. PT Bank Mandiri sebagai pelopor mengajukan permohonan pembatalan pendamaian yang telah dilakukan sebelumnya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menyatakan PT Dwi Aneka Jaya Kemesindo Tbk mengalami kepailitan. Dalam perjanjian sebelumnya yang telah dibuat 31 Januari 2017, DAJK menyanggupi untuk menyelesaikan keseluruhan kewajiban dengan tenor, termasuk di dalamnya bunga yang harus mulai dibayarkan. Tapi sayangnya hingga permohonan pembatalan diajukan 31 Agustus 2017, keseluruhan kewajiban tidak dipenuhi oleh PT DAJK. Adapun bunga yang belum dibayarnya dihitung sejak Februari 2017 sebesar 4,18 miliar. Sementara penundaan pembayaran utang atau PKPU sebesar 1,1 triliun. Salah satu kurator kepailitan Dwi Aneka Jaya Kemesindo, yaitu Titik Kurniawati, menyatakan total tagihan kreditor yang telah bernilai sebesar 1,15 triliun. Tim kurator bergerak untuk mencari aset yang tersisa untuk membayar tagihan tersebut. Kurator telah berkomunikasi dengan partisipasi kreditur
dan separatis. Adapun kreditor yang akan mengeksekusi jaminan lewat kurator di leasing. Sementara untuk kreditur separatis yang mengeksekusi jaminannya sendiri yaitu Standard Chartered Bank. Dan menurut saya situasi kepalitan ini sangatlah rumit. PT DAJK telah melakukan penundaan pembayaran utang dan itu memiliki dasar hukumnya Perpu nomor 01/1998 Junto 44 nomor 04/1998 tentang kepalitan dan penundaan pembayaran. Dan juga PT DAJK telah mulai PT DAJK juga terdapat cedera janji yang telah dijanjikan sebelumnya atau prestasi kepada PT Bank Mandiri dan pihak-pihak lainnya yang dijanjikan. Dan itu memiliki dasar dan namun kurator telah mulai bergerak cepat untuk mencari aset yang tersisa untuk dijual, dan dana yang dihasilkan dari penjualan tersebut untuk menyelesaikan masalah tagihan yang diberikan kepada PT DAJK tersebut. Sekian dari saya, Rahyan Nobiansah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Semoga dengan adanya hal ini bisa dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.